Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi saya dengan topik materi yaitu akuntansi pengungkapan dan analisis laporan keuangan. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riyama Veronica Tampu Bolon dengan NIM 7203520024. Saya dari jurusan akuntansi kelas A. Baiklah, sekarang kita akan masuk dengan topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Di dalam laporan keuangan tercakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik, dan arus kas. Informasi tersebut membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Kemudian ada komponen-komponen yang terdapat pada laporan keuangan. Komponen yang pertama ada laporan neraca, kemudian ada laporan laba rugi komprehensif, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan ada laporan posisi keuangan awal periode komparatif. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada pemegang saham dan investor. Pihak-pihak ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, mempertahankan, atau menjual suatu saham perusahaan, juga waktu untuk melakukan tindakan pembelian ataupun penjualan tersebut. Kemudian ada manajer. Manajer membutuhkan informasi terkait kinerja perusahaan dalam rangka menentukan kelayakan paket kompensasi bagi pihak manajemen dan karyawan dalam suatu perusahaan. Kemudian ada karyawan yang membutuhkan laporan keuangan ini untuk informasi kondisi keuangan perusahaan, tidak hanya untuk keperluan kompensasi saja, namun juga terkait dengan masa depan mereka termasuk pensiun di dalamnya. Kemudian ada supplier dan kreditur. Hal ini terkait dengan material yang telah mereka berikan kepada perusahaan dan kelangsungan pembayaran utang perusahaan kepada pemasok tersebut. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan terkait dengan kelangsungan produk yang telah dibeli dari perusahaan seperti garansi. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah tidak hanya membutuhkan informasi tentang besarnya pajak yang dibayarkan, namun sebagai regulator pemerintah juga perlu informasi mengenai besarnya pajak yang akan dikenakan ke dunia usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang ada dalam pembuatan laporan keuangan. Yang pertama ada keliru memperhitungkan persediaan barang, kemudian ada kesalahan pencatatan, kemudian tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti, tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas, kemudian ada laporan usia piutang usaha yang buruk, dan terakhir ada kesalahan penulisan desimal. Akibat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan ini, maka kita penting untuk mempelajari pengungkapan dan analisis pada laporan keuangan. Untuk itu, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan laporan keuangan. Kita akan masuk pada pengertiannya. Pengungkapan laporan keuangan adalah proses di mana pengukuran akuntansi dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Bidang ini memusatkan perhatian pada isu-isu seperti apa yang akan dilaporkan, kapan, dengan cara apa, dan kepada siapa. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontingensi, metode persediaan, jumlah saham yang beredar, dan ukuran alternatif. Misalnya, pos-pos yang dicatat berdasarkan historical cost. Selanjutnya, ada konsep pengungkapan laporan keuangan. Yang pertama, ada pengungkapan yang cukup atau adequate disclosure.
Informasi yang disajikan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Kemudian ada pengungkapan yang wajar atau fair disclosure, yaitu informasi minimum yang disajikan menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan yang lengkap atau full disclosure, yaitu pengungkapan yang menyajikan informasi yang sejelas-jelasnya. Kemudian ada tujuan pengungkapan laporan keuangan. Tujuan ini terbagi menjadi beberapa, diantaranya yang pertama ada untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya digunakan untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat. Kemudian untuk memberikan informasi yang akan membantu para investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui. Kemudian, untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan di antara beberapa tahun. Kemudian, untuk memberikan informasi mengenai arus kas atau keluar dari masa depan. Dan terakhir, untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Selanjutnya ada manfaat akuntansi pengungkapan. Yang pertama, bagi perusahaan dapat memperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya risiko informasi bagi investor dan kreditur. Kemudian ada manfaat bagi investor. Manfaat pengungkapan ini bermanfaat untuk mengurangi risiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Kemudian ada bagi kepentingan nasional, yaitu berupa adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara, atau pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Setiap emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan informasi material lainnya kepada Bapepam dan publik. Kemudian ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan. Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biayanya. Manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan sukarela adalah biaya modal yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke analisis laporan keuangan. Tujuan diadakannya analisis laporan keuangan. Yang pertama, screening, yaitu melakukan analisis keuangan dengan tujuan untuk memiliki kemungkinan peluang berinvestasi. Kemudian ada forecasting, digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan yang akan datang di masa depan. Kemudian diagnosis bertujuan untuk melihat kemungkinan masalah yang bisa terjadi pada perusahaan, baik dalam divisi manajemen, keuangan, serta divisi lainnya. Selanjutnya ada evaluation, yang dilakukan untuk menilai prestasi kinerja karyawan perusahaan, manajemen, operasional, dan efisiensi. Kemudian ada understanding, yaitu melakukan analisa keuangan sama halnya seperti mendalami kondisi secara luas dan mendalam. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk rasio keuangan sebagai karakteristik analisis laporan keuangan dalam perusahaan.
Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancar. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas atau kas terhadap kewajiban lancar. Rasio likuiditas terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, current ratio, yaitu merupakan rasio yang membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Current ratio ini dapat dirumuskan dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar, kita kalikan dengan 100%. Kemudian ada quick ratio, yaitu rasio yang membandingkan antara total aktiva lancar atau inventory dengan kewajiban lancar. Quick ratio ini dapat kita rumuskan dengan kas, ditambahkan dengan efek, ditambahkan dengan piutang, per hutang lancar, dikalikan dengan 100%. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan memperoleh laba dari suatu ukuran dalam presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan suatu perusahaan. Rasio profitabilitas ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah laba kotor yang dapat kita rumuskan dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian ada gross profit ratio, yaitu dapat kita rumuskan dengan laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini sesungguhnya jarang terjadi kecuali perusahaan mengalami kepailitan atau bangkrut. Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio solvabilitas ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER, dengan rumus total utang dibagi dengan ekuitas atau modal dikalikan dengan 100%. Kemudian ada rasio utang yang dapat kita rumuskan dengan total hutang dibagikan dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian ada times interest earned ratio, yang dapat dirumuskan dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kemudian ada rentabilitas. Rentabilitas ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, dan juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Rentabilitas ini dapat kita rumuskan, yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan modal rata-rata yang digunakan, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kemudian kita masuk ke materi metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode selanjutnya. Kemudian ada analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya. Di sini saya menyajikan beberapa contoh laporan keuangan. Yang pertama kita akan membahas
contoh laporan keuangan pada bagian neraca per 31 Desember 2013. Di sini kita dapat melihat bahwa ada rincian aset lancar mulai dari kas sampai dengan perlengkapan. Kemudian ada rincian aset tetap, yaitu tanah dan gedung sampai dengan lisensi, dengan keseluruhan total asetnya itu sebesar 4.385.000. Kemudian ada kewajiban lancar, yaitu utang usaha sampai dengan utang pajak, dan utang jangka panjang, utang hipotek, dan ekuitas pemilik. Kemudian ada total kewajiban dan ekuitas, yaitu total keseluruhan dari kewajiban lancar dan utang jangka panjang sebesar 4.385.000. Dari sini kita dapat menentukan bahwa total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas, yaitu sebesar 4.385.000 rupiah. Kemudian ada contoh laporan laba rugi komprehensif yang dibuat pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Di sini ada penjualan bersih, laba penjualan surat berharga, total pendapatan. Di sini kita dapat melihat ada rincian beban-beban, yaitu mulai dari harga pokok penjualan sampai dengan beban bunga, dengan total beban itu sebesar 380.686.400, sehingga kita dapat menyimpulkan laba bersihnya itu sebesar 122.313.000. Kemudian ada contoh laporan perubahan ekuitas pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Yang pertama ada modal 1 Januari 2013, yaitu sebesar 2.710.686.400. Kemudian investasi tambahannya sebesar 12 juta, kemudian ditotalkan menjadi 2.822.686.400. Dengan laba bersihnya tadi kita sudah mendapatkan sebesar 122.313.600, kemudian ditambahi dengan pengambilan pribadi sebesar 15 juta. Kemudian di total hasilnya yaitu sebesar 107.313.600. Maksud saya kita kurangi dengan 15 juta. Kemudian hasilnya itu kita dapatkan modal 31 Desember 2013 sebesar 2.830.000.000 yang kita dapat dari hasil 2.822.686.400 dikurang dengan 107.313.600. Dari hasil presentasi saya ini, dari keseluruhan materi, kita dapat menyimpulkan bahwa pada laporan keuangan sangat penting dilakukan pengungkapan dan analisis. Sebab apabila terjadi kesalahan pada salah satu laporan keuangan, maka akan berpengaruh pada sistem-sistem laporan keuangan lainnya. Untuk itu, melakukan pengungkapan dan analisis pada laporan keuangan sangat dibutuhkan. Demikian presentasi saya mengenai pengungkapan dan analisis laporan keuangan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata, saya ucapkan mohon maaf. Semoga presentasi saya ini dapat berguna untuk pembelajaran ke depannya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.